Hai semua, perkenalkan nama saya Karina Tasya, nomor NIM 01060423100006 dari jurusan Accounting 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar jurnal umum, buku besar neraca saldo, serta cara membuatnya dengan menggunakan Excel. Langsung saja, yang pertama kita bahas konsep dasarnya. Nah, apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun, dan nominalnya pada kolom debit kredit. Lalu apa itu buku besar? Buku besar digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun karena adanya transaksi keuangan. Nantinya buku besar melakukan perkiraan-perkiraan apakah ada pengaruh antara transaksi keuangan terhadap sejumlah akun. Sedangkan neraca saldo berisi saldo akhir dari semua buku besar pada suatu perusahaan. Tujuan neraca saldo yaitu untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dan buku besar dalam pembukuan. Jurnal umum disusun dari persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva bertambah di sisi debit dan berkurang di sisi kredit. Sedangkan pasiva bertambah di kredit, berkurang di debit. Di mana aktiva adalah aset, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan. Contohnya kas, tanah, gedung, peralatan perlengkapan kendaraan. Pasiva itu ya merupakan liabilitas dan ekuitas. Liabilitas kewajiban perusahaan terhadap pihak lain, contohnya hutang usaha. Nah, untuk ekuitas berarti hak pemilik terhadap aset perusahaan, contohnya uang kas. Biasanya dipengaruhi oleh penyetoran modal, pendapatan, beban prefer, dan dividen. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, Jamal menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta pada perusahaan PT Maju Terus. Nah, jadi modal termasuk ke ekuitas sehingga bertambah di sisi kredit. Sedangkan kas perusahaan berarti termasuk aset sehingga bertambahnya di sisi debit. Lalu soal yang kedua, perusahaan membeli perlengkapan masuk ke dalam aset karena menambah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga aset termasuk aktiva berarti bertambahnya di sisi debit. Sedangkan secara kredit berarti merupakan utang usaha sehingga bertambahnya di kredit. Yang ketiga, menarik kas sebesar 2 juta untuk keperluan pribadi. Keperluan pribadi ini berarti prive bersifat mengurangi modal, maka prive bertambah di sisi debit dan kasnya ada di kredit. Sehingga total aktiva atau aset sebesar 13.500.000, total pasiva, liabilitas, dan ekuitasnya 13.500.000. Jadi sisi debit dan sisi kreditnya balance. Perlu diingat dalam jurnal umum, hasil akhir antara debit dan kredit harus balance. Oke, sekarang langsung aja kita beralih ke penerapan jurnal umumnya. Jurnal umumnya di sini saya sudah sediakan. Nah, dalam jurnal umum ini kita membutuhkan beberapa kolom. Yang pertama ada kolom nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, COA atau chart of account, debit, kredit, keterangan, dan akun. Nah, sebelumnya untuk COA-nya kita harus menyiapkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah siapkan keterangannya atau
nama-nama transaksinya mulai dari kas sampai beban bunga. Lalu nomor-nomor cuannya juga sudah saya siapkan semua. Nah, lalu bagaimana cara menggabungkan COA dan keterangan ini? Kita menggunakan rumus concatenate. Tulis, jadi sini awalnya kosong ya. Kita tulis sama dengan, kita ketik concatenate, kurung buka, C3 berarti yang satu-satu ini, koma, tanda petik, spasi, tanda petik, koma, yang kas, B3, kurung tutup, lalu enter. Nah, bawahnya sini nanti masih kosong. Lalu bagaimana caranya supaya bawahnya ini juga mengikuti terisi? Jadi nanti ketika satu-satu kas ini sudah muncul, kita tarik sampai bawah, maka nanti sisanya mengikuti semua. Lalu kita balik lagi ke jurnal umum. Nah, kalau masukin nama transaksinya secara manual itu kan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita buat akun debit dan akun kreditnya ini menjadi list. Nah, ini nantinya memudahkan kita untuk memasukkan nama-nama transaksinya. Nah, kita blok ya akun debit dari sini dan akun kreditnya sampai sini. Kita blok seperti ini ya. Nah, gitu. Terus kita klik data validation. Di sini kita pilih list, lalu search-nya ini kan kosong nanti. Kita ke COA. Nah, dari K sampai bawah sini kita pilih. Nah, nanti kita pilih segini, lalu OK. Sehingga nanti akun debit dan akun kreditnya ini bisa muncul list-list nama transaksinya. Nah, lalu bagaimana supaya COA dan akun di sini tuh kalau akun debitnya diisi kas, COA-nya juga terisi satu-satu dan akunnya juga mengikuti keisi satu-satu kas. Caranya, untuk COA, kita pakai rumus if error, kurung buka, if kurung buka D4, D4 itu yang kas ini, lebih besar dari 0, VLOOKUP kurung buka D4, kita pencet lagi, COA. Nah, COA-nya ini kita blok dengan keterangannya juga ya. Kita blok COA-nya, lalu nanti muncullah seperti ini. Nah, nanti ini tuh belum ada tanda dolarnya, sehingga ini tuh nanti harus diblok. Lalu Fn plus F4 supaya muncul stringnya. Ini buat menghindari error. Begitu juga di sininya jangan lupa kita kasih string juga. Fungsinya supaya nanti kalau ini udah muncul, bawahnya ini juga mengikuti. Jadi nanti tinggal ditarik ke bawah. Jadi kalau misalnya nama-nama transaksi yang lainnya diklik, muncul COA-nya apa, muncul COA-nya yang sesuai juga. Begitu juga dengan akun. Akun ini juga memakai rumus ya. Rumusnya sama dengan, ini nanti kosongan ya. Lalu, if error, kurung buka VLOOKUP, kurung buka F4, itu COA-nya, koma, kita balik ke COA, lalu kita blok. Setelah itu muncul dua ini, lalu koma Fox, tutup, koma, tanda petik, spasi tanda petik, lalu kurung tutup.
Jangan lupa di sininya kita kasih string supaya menghindari keeroran, supaya bawahnya juga bisa mengikuti. Jadi ini nanti ditarik ke bawah lagi. Hingga yang bawahnya ikut terisi. Nah, di sini saya akan berikan contohnya. Nah, ini ya. Kita pilih preview. Sininya kita pilih Bank PTRA. Nah, cowoknya sama akun ya, otomatis mengikuti. Saya akan menjelaskan detail transaksinya. Pada tanggal 1 November 2023, itu ada surat pernyataan penyetoran modal para pemegang saham PT Maju Terus. Di sini tertulis Jamal sebanyak 500 juta menyetorkan 500 juta secara tunai. Nah, di akun debit kita pilih kas sebesar 500 juta. Kas masuk ke debit karena kas merupakan aset. Nah, aset bertambahnya di akun debit. Lalu yang kedua, Joni sebanyak 300 juta dalam bentuk tanah. Itu masuk ke akun debit karena tanah juga merupakan aset. Lalu di sini kita pilih modal. Modalnya ini berarti total kas dan tanah 500 ditambah 300 jadinya 700 juta. Lalu membeli pada tanggal 2 November, membeli peralatan sebesar 69 juta. Nah, mesin fotokopi komputer meja kursi ini kenapa kok dibilangnya peralatan? Karena memiliki sifat tidak habis pakai. Peralatan juga termasuk aset, sehingga bertambahnya di akun debit. Lalu karena masih invoice, jadi masih utang. Utang masuk di kredit. Karena utang adalah liabilitas, sehingga bertambahnya di sisi kredit. Lalu yang ketiga pada tanggal 4 November, ada invoice yang dikeluarkan oleh PT Maju Terus terhadap PT Pesona pada tanggal 4 November 2023. Pada akun debitnya kita pilih piutang usaha, karena PT Pesona harus membayar ke PT Maju Terus. Karena masih dalam invoice, berarti PT Pesona masih utang. Bila mana orang lain utang ke kita, maka disebut piutang. Piutang termasuk aset sehingga bertambah di sisi debit. Pada akun kredit kita isi pendapatan jasa. Pendapatan jasa termasuk ekuitas sehingga bertambah di sisi kredit. Nah, pada tanggal 6 November ini terdapat bukti pembayaran atau pelunasan utang dari PT Pesona ke PT Maju Terus melalui Bank PTRA. Bank PTRA termasuk akun debit karena dibayar melalui transfer bank, berarti aset perusahaan bertambah. Akun kreditnya diisi dengan piutang usaha. Piutang usaha berkurang jadi masuk kredit. Lalu selanjutnya transaksi yang kelima pada tanggal 10 November. Nah, ini ada salah tulis.
November 2023, PT Maju Terus membayar utang terhadap PT Gunawan atas pembelian peralatan pada tanggal 2 November tadi. Nah, ini karena masih dalam bentuk invoice, terus dilunaskan di sini. Atas pembelian peralatan pada tanggal 2 November, maka akun debitnya kita isi utang usaha. Karena termasuk liabilitas, berarti berkurang di sisi berkurang di debit, sedangkan akun kreditnya diisi dengan kas, karena membayar utang berarti kasnya berkurang di sisi kredit. Selanjutnya, pembelian perlengkapan pada tanggal 12 November, barang yang dibeli termasuk perlengkapan karena kertas, pulpen, dan pensil merupakan barang yang bisa habis pakai. Perlengkapan juga termasuk aset sehingga bertambah di sisi debit. Nah, karena bentuknya udah nota pembayaran, berarti ini dibayarnya secara tunai. Jadi, kasnya berkurang di akun kredit. Lalu, transaksi selanjutnya, PT Alex membayar langsung atas konsultasi fotokopi bulan Desember, sehingga ada invoice dan bukti transfer langsung melalui Bank PTRA pada akun debit. Kita pilih bank. Lalu karena kena uang perusahaan bertambah di bank, berarti termasuk aset ya ini. Aset bertambah di debit. Pada akun kredit diisi pendapatan jasa diterima di muka, berarti belum dilakukan jasanya karena masih bulan depan, sehingga termasuk liabilitas, berarti termasuk kredit. Selanjutnya, nah ini sudah diterima duluan, pendapatan jasa diterima di muka sehingga masuk ke dalam bank perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada bukti transfer pembayaran listrik bulan November. Tanggal 17 November ini dibayar sebesar 1.500.000 karena listrik berarti termasuk beban utilitas. Beban utilitas mengurangi laba ditahan dan ekuitas berkurang di debit. Pada akun kredit kita masukkan bank PTRA. Karena transfer ke bank, maka uang perusahaan di bank berkurang di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 20 November, ini ada invoice sewa ruko periode bulan November, Desember langsung dibayarkan melalui transfer bank, maka pencatatannya sewa dibayar di muka, karena langsung masuk debit karena sewa ruko termasuk aset. Yang berkurang di kreditnya adalah uang perusahaan di bank. Jadi di sini kreditnya bank PTRA. Nah, terus selanjutnya pada tanggal 28 November ini
adalah slip gaji karyawan sebesar total 4,8 juta yang dibayarkan secara tunai. Beban gaji ini termasuk ke dalam debit karena beban mengurangi pendapatan. Karena dibayar secara tunai, maka kasnya berkurang di kredit. Lalu yang terakhir ini transaksi transfer kepada pemilik saham yaitu Bapak Jamal karena memerlukan uang secara urgent untuk keperluan pribadi atau disebut prive di akun debit karena mengurangi laba ditahan, jadi mengurangi ekuitas berkurangnya di debit. Akun kredit kita isi bank BTRA karena perusahaan transfer melalui bank. Uang perusahaan di bank jadinya berkurang, berarti masuk akun kredit. Setelah selesai melakukan pencatatan transaksi, pada jurnal umum kita rapikan dengan blok semuanya ini. Nah, ini supaya bisa ada pinggir-pinggiran garisnya ini pakai all borders. Nah, itu dipencet. Dan pastikan semuanya ini terisi dan keterangannya juga bisa diisi sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Setelah itu kita blok semua tabel ini. Nah, di sini ada sedikit kesalahan tadi 700 juta. Setelah saya teliti lagi, ternyata ada kesalahan sehingga totalnya sebenarnya 800 juta. Kita blok. Insert. Pivot table. Oke. Terus ininya kita rename jadi buku besar. Lalu yang kita butuhkan adalah tanggal, debit, kredit, akun. Kita pindah ke atas ini. Lalu kita klik fill items and set calculated and fill. Kita beri judul 1. Lalu kita pakai if kredit lebih besar dari kredit, kredit lebih debit. Oke. Nah, ini kan muncul 00 gini ya. Dulu. Lalu setelah itu kita pilih kas. Lalu kita tinggal copy saja.
ganti jadi Bank BTRA. Peralatan. Nah, bila sudah jadi buku besarnya, kita ke kanan, for copy, create a copy, klik OK, rename, Raja Satu. Di sini yang dibutuhkan hanya satu akun aja, jadi yang akun-akun lainnya ini kita hapus. Lalu ini kita besarkan. Nah, setelah itu muncul buku besar 2 tadi sudah, jadinya kita rename jadi Raja Saldo. Pada tulisan kas, nah,
Ini kita unklik tanggalnya, lalu setelah itu juga kita unklik, akunnya kita pindah ke rows. Lalu klik sum of credit ini, pilih pivot table, build items and set calculated field. Kita masukkan rumusnya. Jadi kita pertama isi dulu namanya, debit if lalu klik OK. Lalu kita klik lagi pivot table, build items and sets, calculated field, akan kasih nama kredit. Masukkan rumusnya, ya, terus debit, kredit, debit, no, klik OK. Nah, lalu kan keluar seperti ini, dua kolom ini. Nah, ini kan begini. Ini kita hide. Dan jadinya seperti ini. Nah, ini kan belum muncul. Kita tulis. Kita ketik total. Ininya baru pakai rumus. Rumus sum. Kita sampai bawah sini. Terus enter. Dengan sum buka dari atas ini. Nah, hasil neraca saldonya sudah balance. Jadi sekian video penjelasan dan tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.